harus mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang yang berbuat bid'ah, dia tidak jujur, dia berdusta. Di sini kami sebagai mewakili pengurus Masjid Al-Furqon beritahukan bahwa untuk biaya operasional Masjid Al-Furqon kami informasikan bahwa tiap bulannya mengeluarkan dana kurang lebih sekitar 7 juta dengan rincian untuk biaya operasional pengajian, kemudian untuk air dan listrik, kemudian untuk biaya TPQ. Itu kurang lebihnya untuk pengeluaran tiap bulannya Masjid Al-Furqon. Jadi untuk para jamaah mungkin yang punya kelonggaran rezeki bisa menyisihkan atau bisa menginfakkan lewat rekening yang telah tertera di media mengaji. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matihi tatimmus shalihat. Kita masih berada di bulan Muharram. Bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan yang haram. Dan di bulan haram ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk tidak berlaku zalim di dalamnya. Kata Ibnu Abbas bahwa orang yang berlaku zalim di bulan haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggandakan dosanya, dan orang yang berbuat baik di dalamnya Allah juga akan menggandakan kebaikan untuknya. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kaum muslimin, bulan haram berarti kita harus mengagungkan dan menghormati hal-hal yang terhormat di sisi Allah, yaitu aturan-aturan atau syariat-syariatnya. Kita harus mengagungkannya. Sebagaimana ketika kita mengagungkan bulan-bulan haram yang lainnya, semisal bulan haram Zulhijjah. Tidakkah Anda memperhatikan orang ketika berhaji, di mana ketika dia sudah masuk dalam ihramnya, dia amat menjaga batas-batas Allah. Bahkan untuk bulu hidung, rambut, kuku itu amat dijaga. Jangan sampai dicabut, jangan sampai dipotong. Omong-omong jorok juga tidak. Ya, bermesraan-mesraan dengan istri juga tidak. Kenapa? Takut ini mempengaruhi ibadah mereka. Dan begitu juga orang-orang yang sudah masuk pada tanggal 1 Zulhijjah dan ada keinginan untuk berkorban.
Dia akan menjaga diri betul untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang memang terkhusus untuknya, semisal memotong rambut, memotong kumis, dan apalah itu. Ya, dia amat menjaga itu semua. Nah, kaum muslimin, semestinya begitulah hidup kita. Selalu menjaga batas-batas Allah Subhanahu wa taala, laksana orang yang berihram, juga laksana orang yang hendak menyembelih kurban-kurban mereka. Kaum muslimin, di antara kebaikan yang kita harapkan di bulan Muharram ini adalah hadir di majlis ilmu, mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta berupaya memahami setiap apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pagi ini kita kembali melanjutkan kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, dan kita sudah sampai bab ke-301, tepatnya hadis 724. Babun man sa'ala Allah al-afiyah. Bab orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, meminta keselamatan. An Awsat bin Ismail qala sami'tu Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, saya pernah mendengar Abu Bakar As-Siddiq, semoga Allah meridhoinya, setahun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ama awwali maqami hadha. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di tempatku ini, yakni di atas mimbar di mana aku berdiri di tahun yang lalu, setahun yang lalu. Summa baka Abu Bakrin, kemudian Abu Bakar pun menangis. Ada banyak hal yang membuat Abu Bakar As-Siddiq menangis. Pertama, karena Abu Bakar As-Siddiq memang memiliki hati yang lembut. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq itu ketika Nabi sakit ditunjuk menjadi imam, Aisyah menolak dengan berkata, innahu rajulun bakka, dia adalah orang yang amat mudah untuk menangis. Ya, jadi Aisyah lebih menyarankan untuk memilih imam lain, jangan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq pemilik hati yang lembut, apalagi beliau memiliki kenangan panjang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mertua, ya, mertua menantu, juga posisinya sebagai sahabat yang dekat. Maka ketika Abu Bakar berkata, sesungguhnya Rasulullah pernah berdiri di tempatku ini pada tahun yang lalu, ya, ia pun menangis. Dia mengingat kenangan-kenangan beliau, mengingat Nabi pernah berkhutbah di tempat itu, mengingat Nabi pernah menyampaikan wejangan-wejangan yang bermanfaat, mengingat saat-saat Nabi menyampaikan wahyu, mengingat masa-masa yang indah itu. Makanya Abu Bakar As-Siddiq menangis. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, yakni ketika berdiri di atas mimbar ini, beliau berkata, alaikum bis-sidqi, hendaklah kalian berlaku jujur. As-sidqu, subhanallah, ini yang kita bahas pagi ini kebetulan menjadi pembahasan kita
subuh tadi, setelah salat subuh di Pak Agung, yaitu membahas salah satu kaidah dari kaidah Al-Quran, di mana kaidah yang ke-21 ini adalah kaidah untuk berlaku as-sidqu, berlaku jujur. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang shadiq, orang-orang yang jujur. As-sidqu bermakna jujur, benar dan tulus. Kebalikan daripada as-sidqu adalah al-kadhibu, yaitu dusta atau bohong. Kaum muslimin, as-sidqu adalah suatu amalan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dapat meninggikan derajat seseorang dan memasukkannya ke dalam surga. As-sidqu adalah salah satu sifat daripada sifat Allah, yang mana kita dianjurkan untuk mencontoh sifat ini. As-sidqu juga salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi. As-sidqu juga merupakan karakter bagi seorang muslim. As-sidqu, jujur, ada jujur pada ucapan, atau dia mencakup pada ucapan, mencakup pada perbuatan, dan juga niat, ya, ketulusan hati. Kaum muslimin, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkesesuaian antara ucapan, perbuatan dengan niat. Di saat orang mengucapkan sesuatu, berbuat sesuatu, tetapi niatnya bukan lillah, maka dia sudah tidak menempati posisi orang yang jujur, tetapi dia berdusta sebagaimana orang-orang munafik. Dia mengaku beriman kepada Allah, dia melakukan amal-amal ketaatan termasuk salat berjamaah, tetapi hatinya tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak jujur. Berarti dia adalah seorang munafik, dia adalah seorang pendusta. Sementara kejujuran kita kepada manusia adalah dengan berkata yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, tidak menipunya, tidak menyembunyikan aib apabila jual beli, tidak menyembunyikan nasihat, memberikan nasihat yang baik. Itu namanya jujur kepada manusia. Kaum muslimin, as-sidqu ini akan mendatangkan banyak keuntungan. Keuntungan di dunia, terlebih keuntungan di akhirat. Maka karena pentingnya as-sidqu ini, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi." Hendaklah kalian berlaku jujur. Jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan, dan jujur dalam perbuatan ini kaum muslimin lebih khusus berkaitan dengan agama, harus ittiba, harus mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang yang berbuat bid'ah, dia tidak jujur, dia berdusta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan amalan yang bukan dari bagian dari urusan kami, bukan bagian daripada agama, maka amalannya tertolak. Baik kaum muslimin, kenapa jujur? Fa innahu ma'al birri, karena kejujuran itu bergandengan dengan kebajikan. Dia bersama kebajikan. Orang yang memulai kehidupannya dengan jujur, orang yang memulai agamanya dengan kejujuran, maka insya Allah akan disusul dengan kebajikan-kebajikan yang lainnya. Orang yang jujur, dia akan memancing kebajikan-kebajikan itu, sehingga kebajikan pun akan dilakukannya. Wa huma fil jannah, dan keduanya, yakni kejujuran yang disertai dengan kebajikan-kebajikan, itu menempatkan seseorang di dalam surga. Berarti harga dari sebuah kejujuran, harga dari sebuah kebajikan
itu adalah surga. Ya, harganya adalah surga. Dan kaum muslimin, orang yang memiliki kejujuran niat itu amat besar kedudukannya. Makanya disebutkan dalam hadis, barang siapa yang dia jujur dalam niatnya untuk mati syahid, maka Allah akan memposisikan atau mengangkat derajatnya sebagai orang mati syahid sekalipun dia mati di atas tempat tidurnya. Asalkan ada tekad yang jujur, niat yang jujur. Begitu juga Nabi SAW bersabda, sesungguhnya manusia itu ada 4. Dunia ini dihuni oleh 4 orang. Salah satu di antaranya atau yang pertama adalah orang yang memiliki rezeki harta dan rezeki ilmu. Lalu keduanya itu dilakukan sebagaimana mestinya, diperbuat sebagaimana mestinya. Dia bersedekah, dia mengajarkan ilmunya dan lain sebagainya. Dia ada pada kedudukan yang paling tertinggi. Sementara orang yang berada di bawahnya tidak memiliki harta tapi memiliki ilmu. Tapi dia punya niat yang jujur. Sekiranya dia memiliki harta, dia akan melakukan hal yang sama seperti kelompok yang pertama. Maka kedudukannya sama. Dia sama mendapatkan pahala. Nah, jadi ini untungnya memiliki niat yang benar, niat yang jujur. Ketika kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menempatkan kita kepada apa yang kita inginkan. Wa iyyakum wal kadzib. Jauhilah perbuatan dusta. Tidak boleh dusta. Ya. Kedustaan dilarang secara mutlak. Kecuali ya di 3 tempat. Yaitu ketika seorang berdusta untuk mendamaikan 2 orang yang bertikai. Kemudian berdusta di dalam peperangan. Dan berdusta untuk menyenangkan atau mendatangkan kecintaan pasangan. Hal itu diperbolehkan. Selain itu kaum muslimin, berdusta dilarang. Apalagi berdusta atas nama Allah dan berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ada apa dengan dusta? Fa innahu ma'al fujur. Karena kedustaan ini bersama dengan fujur. Dia bergandengan dengan al-fujur. Fujur ini adalah keluar dari ketaatan. Bersama dengan kemaksiatan. Orang yang suka berdusta, maka dia akan terseret kepada perbuatan-perbuatan maksiat. Dia akan memancing datangnya kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Wa huma finnar, dan keduanya ada di neraka, yaitu berdusta, perbuatan-perbuatan maksiat, itu tempatnya di neraka, wal iyadzu billah. Kemudian Nabi bersabda, melanjutkan khutbahnya, wasallallahu al-mu'afah, dan mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala al-mu'afah, minta keselamatan, minta keselamatan, atau al-afiyah, minta keselamatan. Al-afiyah ini kaum muslimin, keselamatan dari berbagai malapetaka, keselamatan dari berbagai bencana, dari berbagai macam cobaan, baik cobaan-cobaan di dunia ataupun cobaan di akhirat. Itu al-afiyah. Anda minta keselamatan dari penyakit yang menyerang. Anda minta keselamatan dari kebangkrutan yang bisa mendatangkan kesedihan dan kedukaan. Anda minta keselamatan dari berbagai macam fitnah-fitnah yang bisa merusak agama. Minta keselamatan dari berbagai macam subhat. Minta keselamatan untuk harta-harta Anda. Minta keselamatan untuk anak-anak Anda dari kedurhakaannya, atau dari musibah yang menimpanya, atau tipu daya yang menimpanya. Begitu juga untuk istri-istri Anda. Nah, itu yang dimaksud dengan al-afiyah atau al-mu'afah. Ya. Jadi al-mu'afah atau al-afiyah, Anda minta perlindungan, minta keselamatan dari berbagai macam mara bahaya yang bisa mendatangkan kesedihan, kegalauan dan kesusahan pada diri Anda.
Nah, itu al-afiyah. Mintalah al-mu'afa. Apa alasannya meminta al-mu'afa? Fa innahu lam yu'ta ba'da al-yaqin khairum minal mu'afa. Karena tidak ada karunia yang lebih baik, tidak ada pemberian yang lebih baik yang Allah berikan kepada hambanya, ya, daripada keselamatan setelah al-yaqin, setelah keyakinan. Ketika Anda sudah beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, Anda meyakini semua itu, lalu kemudian Anda diberi al-afiyah atau al-mu'afah, selesai sudah. Anda sudah mendapatkan dua hal yang amat istimewa. Oleh karena itu kaum muslimin, Nabi kita SAW yang motivasi kita untuk selalu minta al-afiyah, beliau juga sering meminta hal tersebut. Pada zikir pagi dan petang, di situ terselip doa minta al-afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Pagi petang itu dibaca oleh Nabi SAW. Dan beliau juga meminta para sahabat-sahabatnya dan kita kaum muslimin untuk meminta hal itu, untuk mengamalkan hal itu. Minta al-afiyah, minta keselamatan badan, keselamatan harta, keselamatan anak-anak, minta keselamatan dan seterusnya. Ketika Anda hanya mengatakan al-afiyah, berarti Anda minta keselamatan seluruhnya. Namun jika Anda merincinya juga boleh. Keselamatan anak, keselamatan harta, keselamatan ini. Tapi ketika Anda berkata, Allahumma inni as'aluka al-afiyah, berarti ini sudah mencakup segala-galanya. Anda merincinya juga boleh. Ya. Kemudian kata Nabi, wala taqata'u, janganlah kalian saling memutus, memutus persaudaraan, khususnya memutus hubungan kekerabatan. Karena sesungguhnya rahim, ketika Allah Subhanahu wa taala selesai mencipta makhluknya, maka rahim ini datang menghadap kepada Allah, ya, dia datang dengan penuh ketakutan. Ya, dia khawatir, dia takut jika nanti dia diputus. Jadi rahim ini adalah makhluk. Rahim ini adalah makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia punya ketakutan. Ya, dia punya ketakutan ketika dirinya dicabik-cabik. Dicabik-cabik dengan apa? Dengan pemutusan tali silaturahim. Kata Allah, apakah engkau tidak ridha jika aku menyambung rahmat dan kasih sayangku kepada orang yang menyambung silaturahimnya, dan aku memutuskan orang yang memutuskan rahimnya. Jadi siapa yang memutusmu, aku juga putus rahmat dan kasih sayangku. Siapa yang menyambungmu, aku juga akan menyambungkan rahmat dan kasih sayangku. Oleh karena itu kaum muslimin, jangan putuskan tali silaturahim. Ada kalanya orang memutuskan, kita juga balas memutuskan. Atau ada kalanya kita yang memulai memutuskan, atau saudara kita yang memulai memutuskan. Makanya kaum muslimin, karena memutuskan ini akibatnya besar, dosanya besar, memutuskan tali silaturahim, maka ada hubungannya dengan al-afiyah, minta keselamatan. Ya, minta keselamatan. Kita minta keselamatan kepada Allah untuk tidak berbuat buruk, atau orang lain tidak berbuat buruk kepada kita. Jadi itu cakupan dari al-afiyah. Kita terselamatkan dari berbuat dosa, terselamatkan dari berbuat buruk, dan terselamatkan dari keburukan orang lain. Wala taqata'u, jangan saling memutuskan persaudaraan. Ya. Kaum muslimin, sambung rahim-rahim itu. Tidak peduli apa posisi Anda. Anda seorang pejabat, Anda adalah kakak yang tertua, Anda yang ada dalam posisi yang benar, sambung ya, hubungan rahim yang terputus. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi, ya, saling memboikot, ketemu palingkan wajah, padahal sama muslim, ya. La tadabaru, jangan saling membelakangi, ya. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih daripada 3 hari. Wala tahasadu, jangan saling hasad, jangan iri dan dengki atas nikmat yang didapati oleh saudara-saudara Anda. Jangan hasad.
Sebab orang hasad ini adalah musuh atas nikmat Allah. Orang hasad ini adalah musuh atas nikmat Allah. Jangan hasad kepada kenikmatan dunia yang didapat oleh saudara Anda, di mana Anda berdoa diam-diam dengan berkata, semoga apa yang didapatkan orang itu segera sirna. Ada tetangga punya mobil baru, Anda berdoa, semoga mobil ini kecelakaan atau dimaling orang atau apalah. Nggak diperbolehkan kaum muslimin. Tidak boleh hasad atas pencapaian-pencapaian akhirat atau kebaikan-kebaikan akhirat yang dilakukan oleh seseorang. Dia tekun berjamaah, dia ini dan lain sebagainya. Anda tidak boleh berkata dia semoga sakit, semoga nggak pergi lagi berjamaah dan lain sebagainya. Nggak boleh hasad. Tidak boleh hasad ketika misalnya tanah wakaf yang sudah hampir selesai, kurang mungkin 1.000 atau 2.000 atau mungkin sudah lunas. Hasad, aduh kok bisa tapan ini dengan kondisi seperti ini kok bisa selesai pembayarannya? Ya, sudah lunas kan? Sudah, alhamdulillah atas nikmatnya. Tanah wakaf yang ada di depan ini sudah terbebaskan semuanya, alhamdulillah. Berarti tinggal pengelola untuk mengelola tanah wakaf ini dengan sebaik-baiknya, agar mereka yang sudah mewakafkan hartanya bisa mendapatkan dengan segera kebaikan-kebaikan atau manfaat darinya. Ya, amat beruntung orang yang ikut berwakaf di lahan yang kemarin dibebaskan ini. Kaum muslimin, jadi tidak boleh saling hasad. Wala tabaghadu, tidak boleh saling benci. Tidak boleh saling benci. Subhanallah, kita sudah pernah dulu membahas bahwa pemicu kebencian yang paling besar adalah bid'ah. Ya. Orang ini terkotak-kotak. Sekarang ini kaum muslimin saling menyerang, saling menjatuhkan. Pemicunya adalah bid'ah. Ya. Pemicunya adalah bid'ah. Makanya ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah itu suka berkumpul berjamaah. Ya. Sementara ahlul bid'ah wal furqah. Sementara ahli bid'ah ini sukanya terpecah-pecah, terbelah-belah. Ya, sesama ahli bid'ah juga bertikai. Apalagi dengan ahlus sunnah. Ketika mereka memunculkan sebuah bid'ah, lalu para ahli sunnah menegur, menasihati, mengingatkan, dia akan marah. Dia akan marah. Hingga kemudian apa? Dia menulis atau melontarkan ucapan-ucapan yang tidak pantas, sehingga akhirnya terjadi saling benci, saling tidak suka, saling bermusuhan. Ya, jadi pemicu terbesar daripada tabaghadu, saling benci ini datang dari beda. Datang dari beda. Kaum muslimin, perbedaan pendapat dalam persoalan agama ini sudah sering kita temui. Antum sesama jamaah juga sering terjadi perbedaan pendapat pada banyak hal. Ya, termasuk mungkin yang ini puasa 10 Muharram di hari Kamis, yang 10 Muharram di hari Jumat. Atau permasalahan-permasalahan yang lainnya, saat sholat ada yang tasahudnya menggerak-gerakkan jari telunjuk, ada yang tidak, atau lain sebagainya, persoalan-persoalan lain dalam urusan muamalah. Tetapi antum masih bisa tetap bersaudara, karena antum tahu bahwa perselisihan-perselisihan ini, perbedaan-perbedaan ini masih ada dalam bingkai yang dibenarkan. Ya, masih ada dasar-dasarnya, masih memiliki dalil. Sementara di luar sana ada orang yang memang melakukan sebuah amalan-amalan yang sama sekali tidak ada contohnya. Enggak ada contohnya. Bahkan bertentangan dengan aturan-aturan syariat. Nah, sehingga kewajiban kita untuk memberikan nasihat. Tetapi kadang nasihat-nasihat ini dianggap sebagai kritikan yang menjatuhkan, nasihat yang menjatuhkan bagi mereka. Ya, sampai dia berkata, ya Anda tidak usah mengkapling surga lah. Ya, semua urusannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kata mereka. Jadi kaum muslimin, wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Ya, jadi jadilah hamba Allah yang bersaudara, yang tidak saling memutuskan, tidak saling membelakangi, tidak saling hasad, tidak saling benci. Maka itu adalah hamba Allah yang bersaudara. Demikian kaum muslimin,
apa yang menjadi isi khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana di antara isi khutbah beliau yang terpenting adalah meminta al-afiyah atau meminta al-mu'afah. Demikian kaum muslimin. Jadi jangan lupakan doa yang satu ini. Allahumma, kalau misalnya Anda tidak hafal yang panjang-panjangnya, cukup Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Afwa itu kaum muslimin, afwa. Minta agar dosa-dosa itu kita dirontokkan. Minta agar dosa-dosa kita dihapuskan. Minta agar aib-aib yang kita miliki itu ditutup pada hari kiamat nanti. Tidak ditampakkan di hadapan makhluk. Itu al-afwa. Sementara al-afiyah minta keselamatan semua hal yang Anda takuti, yang Anda khawatirkan, baik urusan dunia atau urusan akhirat, itu terkandung dalam al-afiyah. Jadi ini kalimatnya ringkas namun padat makna. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Baik. Kemudian kaum muslimin, hadis berikutnya. An Mu'adz qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala rajulin yaqul Allahumma inni as'aluka tamaman ni'mah. Nabi pernah melewati seorang laki-laki di mana orang itu sedang berdoa. Dia berdoa seperti ini, ya Allah, aku minta kepadamu kesempurnaan nikmat. Aku minta kesempurnaan nikmat. Nabi SAW bertanya, hal tadri ma tamamun ni'mah? Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan kesempurnaan nikmat? Qala, orang itu berkata, tamamun ni'mah dukhulul jannah wal fawzi minan nar. Nikmat yang sempurna atau kesempurnaan nikmat itu ya Rasulullah, masuk surga dan selamat dari api neraka. Masya Allah. Ya, Nabi belum ngomong, cuma Nabi nanya, tahukah kamu apa itu kesempurnaan nikmat? Anu ya Rasulullah, masuk surga dan selamat dari api neraka. Ya, boleh jadi laki-laki ini dia telah membaca atau telah memahami betul apa yang difirmankan oleh Allah, faman zuhziya minan nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari surga, dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang yang beruntung. Nah, boleh jadi sehingga dia mengatakan aku minta nikmat yang sempurna. Apalagi orang kalau masuk surga kaum muslimin ada bonusnya. Ya, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah puncak dari segala kenikmatan. Ya, baik. Kemudian Nabi melewati laki-laki yang lain. Ya, berarti istilah tamamun nikmah ini kaum muslimin, tamamun nikmah. Ya, sebab seringnya ada judul buku tamamul minnah, ini tamamun nikmah. Penjabaran tamamul minnah ini dibenarkan oleh Nabi. Maka ini disebut dengan takrir. Nabi kalau mendiamkan sesuatu, berarti itu Nabi membenarkannya, dan itu juga bagian daripada sabda Nabi jika itu adalah ucapan. Jika itu perbuatan, berarti itu adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat habis salat subuh langsung salat 2 rakaat. Kata Nabi, "Hei, salat subuh cuma 2 rakaat." Katanya, Rasulullah, tadi saya tidak sempat salat qabliyah, sekarang tak ganti. Maka Nabi diam. Maka ini disebut dengan takrir. Ini disebut dengan takrir. Baik. Kemudian kaum muslimin, Nabi lewat di hadapan seorang laki-laki yang lain. Di mana laki-laki itu berkata, Allahumma inni as'aluka as-sabra. Ya Allah, aku minta atau aku mohon kepadamu kesabaran. Minta sabar. Ya. Kata Nabi, qad sa'alta rabbakal bala. Kamu minta kepada Tuhanmu bala. Ya, sesungguhnya engkau telah meminta bala atau cobaan kepada Rabbmu, sehingga engkau minta, ya Allah beri aku kesabaran. Jadi artinya omongan seperti itu, doa seperti itu mengandung di dalamnya permintaan untuk dicoba
Dan ketika dia dicoba, diuji, dia bersabar. Ya. Ya. Jadi begitu mintanya, ya Allah, aku minta kesabaran kepadamu ya Allah. Berikan aku kesabaran, kekuatan, kesabaran dalam menanggung cobaan dan ujian. Nabi tahu itu, bahwa permintaan seperti ini di dalamnya meminta cobaan, meminta bala, minta musibah. Ya. Makanya dia sudah minta di luar apa? Minta sudah istilahnya penangkalnya, yaitu sabar. Jadi nanti kalau datang cobaan itu dia sudah bersabar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fasalhul afiyah." Ya, Nabi mengarahkan kepada yang lebih baik. Kata Nabi, jangan minta gitu, tetapi mintalah al-afiyah. Minta keselamatan. Loh kok minta sabar? Minta keselamatan. Artinya, ketika Anda minta keselamatan, Anda tidak perlu payah-payah lagi. Ya. Berpayah-payah untuk menahan atau menanggung musibah. Karena sakit giginya setengah mati. Ya, dikasih sakit gigi, musibah sakit gigi, tidak bisa tidur malam, 2 hari 2 malam. Ya, tempelan koyo itu penuh di pipi. Kenapa tidak minta al-afiyah? Minta diberi keselamatan agar penyakit itu tidak datang. Kan itu lebih baik. Ya, jadi Nabi mengarahkan sesuatu yang lebih baik kepada para sahabatnya. Wa marra ala rajulin, di kesempatan yang lain Nabi melewati seorang laki-laki yang terus berkata, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Zal Jalali wal Ikram. Ya. Dia menyebut-nyebut terus nama Allah. Kayak orang-orang sekarang, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Apa lagi? Allah. Nabi melihat itu. Ya. Kata Nabi, sal, minta. Jadi kalau sudah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, minta. Apa permintaanmu? Nah, seperti itu kaum muslimin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan zikir dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahman. Ya, 100 kali, 1000 kali. Ya, ada orang dari sejak habis maghrib sampai subuh hanya membaca satu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba cari kaum muslimin amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan hal-hal seperti ini. Ketika menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau ketika meminta sesuatu, beliau akan menyebut nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dengan memberikan pujian, sanjungan, menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, lalu kemudian meminta. Ya, ini Rahman, Rahim, Razak. Minta. Kata Nabi, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang benar. Nah, jadi kaum muslimin, dari sini kita bisa lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan pola pikir para sahabat, cara beragama para sahabat, bahwa beragama itu bukan atas selera kita, bukan seperti apa yang kita pikirkan, tetapi seperti yang dicontohkan oleh Nabi, sesuai yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kaum muslimin, faedah apa yang bisa kita ambil dari hadis yang kedua ini? Pertama, kita diminta untuk meminta sesuatu yang tinggi. Jangan minta hal-hal yang rendah. Ya, jadi ketika sahabat ini berkata, ya Allah, aku minta kesempurnaan nikmat, Nabi membenarkan itu. Makanya Nabi dalam sabda yang lain berkata, mintalah surga Firdaus, karena dia adalah pertengahan sekaligus yang paling tertinggi. Ya, pertengahan sekaligus yang paling tinggi. Ya. Yang kedua, bahwa mintalah sesuatu yang bersifat positif. Ya. Di mana hal-hal ini tidak merugikan dunia dan akhirat Anda. Dengan berkata, Allahumma inni as'alukal afiyah. Jangan minta sesuatu yang bisa menyusahkan Anda. Minta hal-hal yang bisa mendatangkan musibah bagi Anda. Kemudian yang ketiga kaum muslimin, di saat Anda menyebut nama Allah, apalagi nama-nama Allah yang paling agung, maka susullah dengan permintaan setelah itu. Hadis ini tertulis sanadnya dhaif, tetapi secara makna betul.
Karena kita tadi sudah menjelaskan satu persatu. Siapa yang dikeluarkan dari neraka, diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia adalah orang yang beruntung. Begitu juga Nabi SAW melarang minta diberi bala, diberi as-sabr, minta bala. Tetapi yang dianjurkan adalah meminta al-afiyah. Dan Nabi SAW setiap menyebut nama-nama Allah yang agung, maka beliau menyusulinya dengan berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, Ana Abbas bin Abdul Muttalib kata Abbas bin Abdul Muttalib, berarti Abbas ini adalah paman Nabi karena putranya Abdul Muttalib. Apa kata Abbas bin Abdul Muttalib? Ya Rasulullah, alimni syai'an, ajarkan sesuatu kepada aku. As'alullah bihi, yang dengannya aku berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani minta amalan doa. Ya, sebagaimana antum-antum biasa datang ke ustadz atau kiai minta amalan tertentu biar tanahnya laris. Biasanya begitu. Ini tanah sudah dijual bertahun-tahun enggak laris-laris. Rumah dijual enggak laris-laris. Minta amalan sama kiai. Apa amalannya? Minta doa tertentu dan lain sebagainya. Ya, kadang memang tidak ada doa khusus untuk minta doa semoga tanah itu laris. Ya. Tidak ada doa khususnya, tetapi minta diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan. Dan bisa minta langsung. Ya, bisa minta langsung, ya Allah lariskan tanahku, lariskan tanahku, lariskan tanahku. Baik, apa kata Nabi? Ketika diminta oleh orang yang ia cintai, pamannya, bayangkan pamannya manusia yang ia cintai, ya, pastilah Nabi ketika dimintai oleh orang yang dekat dan yang ia cintai, orang yang ia hormati, bahkan ini adalah pamannya yang berkedudukan sama dengan ayahnya, beliau berkata, Ya Abbas, salillah al-afiyah, salillah al-afiyah. Ya Abbas, ya ammi Rasulullah, salillah al-afiyah, mintalah kepada Allah al-afiyah. Selesai. Nabi cuma menyuruh al-afiyah. Summa makathtu qalilan. Kemudian aku pun tinggal sebentar, yakni aku sudah mulai mengamalkannya. Kemudian aku datang lagi kepada Nabi. Faqultu allimni sayyan as'alallah bi. Ajarkan sesuatu kepada aku yang dengan itu aku mohon kepada Allah. Tampaknya Abbas kurang puas karena terlalu ringkas doanya al-afiyah. Mungkin ada lagi yang lain. Apa jawab Nabi? Ya Abbas, ya ammi Rasulillah, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah, salillah al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah al-afiyah di dunia dan di akhirat. Cukup. Jadi Nabi enggak nambah lagi. Al-afiyah, sudah cukup itu al-afiyah. Ya, ibaratnya ini juga doa sapu jagat. Ya, doa sapu jagat. Jadi al-afiyah. Al-afiyah. Allahumma inna as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Seandainya pun Anda tidak merincinya, hanya mengatakan Allahumma inna as'aluka al-afiyah, itu sudah mencakup dunia dan akhirat. Untuk di akhirat kaum muslimin, Anda selamat dari api neraka. Tidak ada hal-hal yang menakutkan Anda. Tidak ada hal-hal yang membuat jiwa Anda terguncang pada hari kiamat. Karena apa? Allah sudah memberikan al-afiyah untuk antum. Nah, jadi ini 3 hadis yang disampaikan oleh penulis tentang pentingnya meminta al-afiyah. Jangan sampai lupa kaum muslimin. Baik. Kemudian bab yang terakhir. Babun man kariha du'a bil bala. Bab orang yang tidak suka doa meminta cobaan. An Anas qala rajulun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki ya berkata di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki berdoa di sisi Nabi. Apa doanya? Allahumma lam tu'tini malan fatasaddaqa bihi fabtalini bi bala'in yakunu aw qala fihi ajr. Katanya, ya Allah,
jika engkau tidak memberikan harta kepadaku yang dengannya aku bisa bersedekah, maka uji aku dengan musibah. Cobalah aku dengan musibah yang di dalamnya mengandung pahala. Ya, jadi dia berkata kepada Rabbnya, ya Allah, jika engkau tidak memberikan aku uang banyak yang saya gunakan untuk bersedekah, sebab bersedekah ini kan mendatangkan pahala yang besar, maka sebagai gantinya kasih aku bala, kasih aku cobaan, kasih aku musibah yang di dalamnya aku bisa mendapatkan pahala. Artinya aku bisa bersabar menghadapi musibah tersebut. Nah, Nabi dengar itu. Ya, ini aneh juga doanya. Ya, kalau kita nggak berani kita minta doa kayak gini, ya nggak berani terucap. Kalau sahabat, subhanallah, saking pengennya dapat pahala sampai ngomongnya begitu. Ya Allah, kalau kau tidak beri aku harta yang aku gunakan untuk bersedekah, yang dengannya aku bisa mengumpulkan banyak pahala, ganti yang lain ya Allah, yaitu dalam bentuk musibah, bala, cobaan yang dengannya aku bisa bersabar dan aku mendapatkan pahala. Mendengar itu Nabi takjub, Nabi heran, dan beliau berkata subhanallah. Jadi kalimat subhanallah ini kaum muslimin ada kalanya diucapkan untuk sesuatu yang jarang kita lihat, jarang kita dengar, atau kita lihat dia berbeda dengan pada umumnya. Ya. Semisal Nabi bersabda, sesungguhnya ada orang yang sedang menunggangi sapi, lalu dia memukulinya. Sapi itu menoleh ke belakang dan berkata, "Hei kamu, sesungguhnya Allah tidak menciptakan kami untuk seperti ini. Ya, bukan untuk ditunggangi." Maksudnya sapi ini, saya ini tugasnya untuk membajak sawah, bukan untuk ditunggangi. Apalagi dipukul-pukul kayak ngono. Mendengar itu para sahabat berkata, subhanallah. Ya, sapi berbicara ya Rasulullah. Karena pada umumnya sapi nggak bicara. Makanya mereka mengucapkan kalimat subhanallah, sapi berbicara ya Rasulullah. Jadi ketika Anda melihat sesuatu yang berbeda dari umumnya, maka Anda mengucapkan kalimat subhanallah. Makanya Nabi juga heran, ada orang kok doa kayak gini, subhanallah, kata Nabi, la tutiqu, kau tidak sanggup. Ya. Bala itu bertingkat-tingkat, cobaan itu bertingkat-tingkat. Ya. Kau tidak akan sanggup. Ya. Ala qulta, mengapa engkau tidak berdoa seperti ini aja? Nah, Nabi mengarahkan yang lebih baik. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Nah, ini kan lebih sip. Minta hasanah di dunia, minta juga hasanah di akhirat, dan diselamatkan dari azab neraka. Nah, seperti itu kaum muslimin. Jadi itu bahayanya kalau doa itu kita buat-buat sendiri. Ya, maka baiknya kaum muslimin kalau mau berdoa, prioritaskan doa datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada banyak contoh-contoh di masa Nabi, orang membuat doa, buat doa tapi doanya keliru. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, padahal mereka ini adalah orang-orang soleh, juga enak ngomongnya, bahasa Arabnya juga bagus. Nah, kadang kita ini ya, terlalu berkreasi dalam membuat doa, macam-macam doanya. Ya, doanya berbelit-belit. Ya, berbelit-belit. Ya, ada kayak yang paling termasuk berbelit-belit itu doanya waktu duha. Ya Allah, sungguhnya duha ini duhamu, sekiranya rezekiku ada di langit turunkan, apabila ada di bumi naikkan, dan seterusnya. Panjang sekali ininya. Itu doa bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi prioritaskan doa-doa yang datang dari Nabi, karena sungguhnya doa-doa yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ringkas dan padat makna. Ringkas, padat makna. Baik. Jadi mintalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Insyaallah semua sudah hafal doa ini. Baik. Kemudian hadis yang terakhir dari Zuhair, ia berkata, haddatsana Humaid an Anas qala dakhala ala rajulin kajjada minal marad. Nabi pernah membesuk orang sakit.
Dia ada dalam kondisi yang sakit payah. Faka'annahu farhun mantufun. Dia seolah-olah seperti anak burung yang dicabuti bulunya. Anda tahu kan anak burung dicabut-cabuti bulunya. Gimana kondisinya? Ya, betul-betul parah sakitnya. Nabi bertanya, "Ud'ullah bi syai'in aw salhu." Dalam riwayat yang lain, "Hal kunta da'auta Allah bi syai'in?" Apakah engkau pernah meminta sesuatu kepada Allah? Pernah enggak ada sesuatu yang kau minta kepada Allah? Kata orang ini, "Betul ya Rasulullah. Saya berdoa seperti ini, pernah berdoa seperti ini. Allahumma ma anta mu'adzibi bi fil akhirah fa'ajilhu fid dunya." Katanya, "Ya Allah, jika engkau menetapkan siksaan kepadaku di akhirat, kalau ternyata nanti di akhirat ada siksaku, ya sekarang taruh di dunia ini. Ya, segerakan hukumannya di dunia ini. Kalau memang ada di akhirat. Karena masalahnya kalau dihukum di akhirat kan panjang itu. Ya, setahun berlipat-lipat menjadi ribuan tahun. Nah, supaya tidak berkepanjangan, nah, makanya itu cobaan, itu siksa sekarang timpakan kepadaku di dunia saja. Nah, seperti itu. Kok terpikirkan doa seperti ini? Ya, ini saking ngerinya dengan apa? Ini sudah membaca hadis-hadis tentang akhirat, sahabat ini. Betapa ngerinya orang, di mana fisik seseorang itu tidak lagi seperti ini. Nanti diperbesar fisiknya. Gigi-gigi kita itu nanti, satu gigi itu serupa dengan gunung-gunung yang besar. Itu giginya, bagaimana badannya? Ya, jadi biar meresap betul siksaan itu. Nah, makanya sahabat ini boleh jadi dia sudah mendengarkan hadis-hadis betapa beratnya siksaan di akhirat, ya, maka dia minta siksaannya ditimpakan saja di dunia ini, disegerakan saja. Apa kata Nabi? Ya, subhanallah, la tastati'u atau la tastati'u. Subhanallah, kau tidak akan sanggup memikulnya. Enggak sanggup. Ala qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kenapa tidak kamu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa da'a fasyafaqullah azza wa jalla. Lalu Nabi pun memanjatkan doa untuknya, lalu Allah pun memberikan kesembuhan untuk laki-laki tersebut. Nah, demikian kaum muslimin tentang bagaimana Nabi mengarahkan doa yang benar. Baik kaum muslimin, dari sini kita bisa belajar bahwa dalam beragama ini kita betul-betul perlu belajar. Ya, belajar dalam segala hal. Ini baru doa. Ini baru kekeliruan dalam berdoa. Belum lagi kekeliruan dalam melakukan amal-amal ibadah. Dan ini paling banyak terjadi di tengah-tengah kita kaum muslimin. Jadi doa saja masih perlu diluruskan, apalagi selain daripada doa tersebut, yaitu amalan-amalan dalam amalan ibadah kita. Belum lagi terkait dengan masalah keyakinan yang kita bawa. Semua perlu diluruskan, dan meluruskannya itu adalah dengan menuntut ilmu. Insyaallah kaum muslimin, di pertemuan mendatang kita akan membahas tentang beberapa bala, beberapa musibah yang kita berlindung darinya. Ya, ada beberapa musibah-musibah yang kita patut untuk fokus kepadanya dan meminta berlindung darinya. InsyaAllah kita bahas di pertemuan mendatang. Jika ada pertanyaan, maka kami persilakan untuk bertanya. Nah, dengan berbohong untuk menyenangkan pasangan tadi, ini muta apa ada rinciannya? Ada rinciannya tentunya. Menyenangkan di sini untuk tidak mengurangi hak-hak dia. Ya, hanya sekedar menyenangkan, menghibur dengan janji-janji palsu biar senang hatinya. Tetapi sebenarnya di balik itu mengurangi hak dia. Ada hak yang dikurangi. Padahal uang belanjanya sebenarnya tidak ada sebenarnya. Cuma bilang, nanti dosa khawatir. Nanti kalau gaji 13 keluar, pokoknya sampean apapun minta diberi. Padahal waktu itu gaji yang ini sebenarnya dia lagi dibelanjakan ke yang lain dan tidak diberikan nafkah kepada istri. Akhirnya istrinya bersabar dengan kekurangan tersebut karena ada janji manis untuk di masa mendatang. Jadi kalau berdusta untuk mengurangi hak, maka hal itu tidak diperbolehkan. Haram hukumnya. Demikian.
Ya, berkenaan dengan menyambung silaturahim. baik, Sekarang dikemas dalam acara reuni. baik, Ini secara kolektif. baik. Namun di satu sisi ingin hadir dalam undangan itu. Namun di sisi lain dikemas dalam acara seperti kirim arwah, untuk doa bersama yang mungkin ada keluarga selain Islam. Baik. Kaum muslimin, silaturahmi ini dibentuk atau bentuknya bisa dengan berbagai macam sarana dan wasilah. Bisa silaturahmi dalam bentuk satu wadah komunitas grup media sosial, misalnya grup keluarga. Di situ saling mengucapkan salam, saling menyapa, menanyakan kabar dan lain sebagainya. Itu juga bagian daripada menyambung rahim. Salah satu di antara sarananya. Begitu juga apabila mereka punya acara-acara yang menggembirakan hati mereka, semisal pernikahan atau akikah dan lain sebagainya, atau dia habis panen lalu kemudian bikin walimah, lalu kita diundang dan datang, maka ini juga sarana untuk menyambung rahim atau memperkokoh. Memang tidak putus, tapi memperkokoh rahim. Tapi kita bahasakan memperkokoh ini juga dengan bahasa silaturahim biasanya. Ya, kemudian kaum muslimin, ada lagi dalam bentuk reuni. Ada lagi dalam bentuk reuni. Di mana reuni-reuni ini kaum muslimin dijadikan sebagai wadah bagi orang-orang yang mungkin punya kesibukan yang super, punya kesibukan luar biasa. Dengan adanya hari-hari libur seperti ini, dibuat satu wadah, bisa berkumpul bersama, maka mereka bisa bertemu, bisa saling menanyakan kabar dan lain sebagainya. Ini baik-baik saja. Ini urusan duniawi, baik-baik saja. Hanya saja kaum muslimin, kadang acara-acara yang baik ini terselipi dengan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semisal apa yang Anda tanyakan tadi, ada prosesi kirim Fatihah, proses tawassul, ada proses yasinan, ada proses apalah, kemudian proses haul plus haul sekalian wis dan kematian. Maka jika ternyata di acara-acara seperti ini banyak mengandung kemungkaran-kemungkaran, maka Anda tidak ikut. Anda tidak ikut. Mungkin selesai nanti acaranya baru ikutlah. Ya, buat berbagai macam alasan. Ya. Jadi acara selesai, wes mari prosesi tawasulnya dan sebagainya, baru Anda datang. Dan tidak mengapa Anda mengumumkan di awal. Mohon maaf sedulur, untuk acara-acara yang seperti ini saya tidak bisa. Ya, saya tidak bisa. Ya, sekali Anda ngomong, maka mungkin Anda dirasani orang pada saat itu, pada pas acara reuni itu. Tapi insya Allah reuni kedua sudah enggak dirasani lagi, sudah maklum, wes maklum aja itu wong Wahabi, wong Salafi, wong ini. Ya, memang perlu menunjukkan ya apa yang menjadi pegangan kita. Ya, supaya orang bisa memaklumi apa yang menjadi pegangan kita. Dan insya Allah hal-hal seperti ini nanti hanya di awal-awal saja. Berikutnya sudah bisa akan terjalin hubungan yang baik dan saling memaklumi. Demikian. Ya. Baik. Ya. Saya mau tanya Pak. Nabi Muhammad pernah melihat surga yang paling banyak orang miskin, melihat neraka yang paling banyak wanita. Itu kalau Anda tahu itu hadisnya. Baik. Mengapa orang miskin kok banyak di surga? Padahal di surga itu orang miskin itu jarang yang naik haji. Yang banyak orang kaya. Orang miskin. Padahal orang miskin itu yang kadang pengajian ini kadang ya mati cari makan sebagainya. Baik. Pendekatan. Sedangkan orang miskin itu dikatakan, ada yang mengatakan hadis itu adalah kemiskinan itu mendekati kekurangan. Kalau tidak salah. Ya. Itu ada. Kok banyak orang miskin? Nah ini saya pertanyaan Pak. Bagaimana kira-kira Pak ini? Karena orang diuji dengan kenikmatan itu tidak sekuat dengan orang yang diuji dengan kesulitan. Biasanya seperti itu. Karena kita juga menyaksikan sama. Orang yang diuji dengan segala kekurangan, mereka lebih banyak bersabar. Ya, banyak bersabarnya dibanding orang yang diuji dengan kenikmatan, sedikit bersabarnya. Kemudian yang kedua, bahwa di akhirat nanti ada 4 pertanyaan yang dimana kaki seorang hamba tidak akan bergeser kecuali dia akan ditanya 4 hal ini. Salah satu diantaranya adalah masalah harta.
orang semakin besar hartanya, semakin besar hisapnya. Akan diteliti dari mana datangnya harta ini dan kemana harta ini dikeluarkan. Nah, adapun orang miskin, karena sedikit hartanya, hisap hartanya juga sedikit. Ya, jadi seperti itu. Jadi banyak orang yang lupa daratan ketika dia memiliki kenikmatan-kenikmatan dunia. Tidakkah Anda melihat Fir'aun ketika dia diuji dengan kekuasaan sampai dia mengaku dirinya sebagai Rob, penguasa semesta alam. Tidakkah Anda melihat Qarun ketika ada dalam kondisi miskinnya baik, soleh, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu dunia untuknya, lupa kepada Rob sang pencipta. Makanya kata Nabi, aku tidak khawatir dengan kefakiran yang menimpa kalian. Saya tidak khawatir dengan kefakiran yang menimpa kalian. Justru yang aku khawatirkan adalah ketika pintu-pintu dunia ini dibuka untuk Anda. Karena dunia ini hijau dan manis. Banyak orang lupa ketika sudah mencicipi nikmatnya dunia ini. Makanya kata Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ibarat kita ini manusia berjalan di kehidupan dunia ini seperti berada di atas perahu. Kemudian perahu besar ini singgah di suatu tempat. Sang nahkoda berkata, jangan jauh-jauh karena sebentar lagi kita akan berangkat. Ya, ada di antara penumpang tetap di atas kapal, nggak mau turun. Ada yang turun tapi dekat-dekat dari kapal. Ada yang coba jalan-jalan untuk menghirup udara yang segar, lihat pemandangan yang ini. Ketika dia melihat jauh ke dalam, ternyata di sana ada kupu-kupu yang indah, ada buah-buah ini. Semakin ke dalam, semakin banyak keindahan di dalamnya. Ya, ketika nahkoda sudah membunyikan peluit keberangkatan, yang dekat langsung naik, yang di atas sudah tidak ada kekhawatiran. Tetapi yang jauh di dalam hutan belantara, yang menikmati keindahan-keindahan hutan dalamnya, sudah enggak dengar sama sekali. Hingga kapal pun pergi, dia pun tertinggal. Dan banyak manusia di dunia ini seperti orang yang masuk ke dalam hutan belantara dan meninggalkan kapalnya. Demikian. Makanya kenapa orang-orang kaya itu banyak di neraka, orang-orang miskin yang justru yang banyak di surga. Nah, begitu insya Allah. Nah, ya. Iya. Tidak berarti seperti itu. Tidak seperti itu. Kita sudah banyak contoh kok. Kalau Anda ada dalam posisi kaya, Allah sudah membukakan pintu-pintu, maka jadilah seperti Nabi Sulaiman yang mensyukuri nikmat. Begitu juga dengan Daud. Kalau Allah menyempitkan rezeki Anda, maka banyak bersabarlah. Banyak bersabar. Sebagaimana bersabarnya Nabi Musa menggembala kambing 10 tahun. Ya, dan begitu seterusnya. Ya. Baik, kita cukupkan sampai di situ kaum muslimin. Mudah-mudahan 3-4 hadis yang kita bahas ini kita bisa dapatkan manfaatnya, ya. Dan lihatlah, ada salah seorang sahabat yang bernama Abi Bakrah. Ketika itu dia ada di pekarangan rumahnya atau ada di suatu tempat, lalu didatangi oleh beberapa sahabat yang lain. Lalu dia diminta untuk, ini di masa-masa fitnah, dia diminta untuk ikut bergabung di front mereka. Abi Bakrah yang pernah sholat ruku di belakang sof, seorang diri. Ya, lalu berjalan menuju ke sof, itu Abi Bakrah. Ketika Abi Bakrah berkeinginan untuk gabung dengan kelompok ini, dia melihat ada salah seorang istri Nabi dalam kelompok tersebut, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Dia teringat dengan sabda Nabi, tidak akan beruntung satu kaum yang dipimpin oleh wanita. Maka dia tidak jadi ikut bergabung dengan kelompok tersebut. Dan ketika meletus pertempuran antara Ali dengan frontnya Aisyah radhiyallahu anha, yang ini meninggal, yang ini meninggal, yang ini dan seterusnya. Ya, apa kata Abu Bakar setelah itu? Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan aku dengan hadis, tidak akan beruntung satu kaum yang dipimpin oleh wanita. Itu baru satu hadis kaum muslimin. Bagaimana dengan hadis-hadis yang banyak kita dengar? Ya, terutamanya hadis yang kita bahas pagi ini, yaitu tentang meminta al-afiyah dan meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.